Halo Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga Ananda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Yang mana di hari ini atau di kesempatan ini kita akan membahas tentang tahun ke-21 sampai dengan tahun ke-44 masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama, yaitu pada tahun 568 sampai 545 sebelum Masehi. Di tahun ke-21 sampai ke-44 ya, Buddha ini berdiam di kota Sawati ya, yaitu di Wihara Jetawanaharama dan Wihara Puba atau Pubarama ya. Jetawana ini dana dari Anathapindika, sedangkan Pubarama ini dana dari Wisaka. Peristiwa utama yang terjadi atau beberapa peristiwa utama yang terjadi pada tahun ini yaitu tentang kisah atau peristiwa yang berhubungan dengan Raja Ukusati dari Gandhara. Kemudian yang kedua yaitu Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata yang kemudian dikenal dengan Ambata Sutta di desa Icanagala. Yang ketiga yaitu penyerahan Wihara Pubarama atau Wihara Puba sebagai dana dari Wesaka. Di tahun ini juga ada peristiwa di mana Raja Bimbisara ini wafat. Dan peristiwa yang selanjutnya yaitu Biku Dewadatta yang berusaha untuk membunuh Buddha dengan cara yang kejam, yang diantaranya yaitu menggulingkan batu yang sangat besar dari bukit, kemudian membuat mabuk gajah Nalagiri, yang gajah ini kemudian dijinakan oleh Buddha dengan pancaran cinta kasih dari Buddha. Nah, di tahun ini Biku Dewadatta juga menciptakan perpecahan di dalam Sangha, dan karena banyaknya hal-hal buruk atau karma buruk yang dilakukan oleh Dewadatta yang juga tergolong dari Garuka Kama, maka Biku Dewadatta di tahun ini juga meninggal dan beliau terlahir di neraka Awici. Nah, di tahun yang 21 sampai ke 44 ini ya, Buddha juga bertemu dengan Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu ini adalah anak dari Raja Bimbisara yang karena hasutan dari Dewadatta, Raja Ajatasattu ini tega untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Nah, kemudian peristiwa lain yang terjadi yaitu Raja Pasenadi dari Kosala ini juga wafat atau meninggal dunia. Dan juga ada peristiwa di mana Buddha ini membabarkan khotbah mengenai pertanyaan dari Saka yang kemudian dikenal dengan Panha Sutta. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas di tahun yang ke-45 masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha. Ya, Buddha di tahun yang ke-45 ini berdiam di desa Belua atau Beluagama di dekat Wesali, suku Waji. Yang beberapa kejadian yang terjadi di tahun ini yaitu Upali yang merupakan siswa utama dari Nigantanattaputa ini menjadi siswa Buddha. Kemudian Buddha juga membabarkan 7 kondisi kesejahteraan bagi para penguasa dunia dan bagi para biku. Buddha juga menyampaikan khotbah tentang cermin Dharma, kemudian bagaimana Buddha juga menerima hutan mangga dari Ambapali, dan juga di tahun yang ke-45 masa pembabaran Dharma ini Sariputra dan Moggallana yang merupakan siswa utama Buddha ini wafat karena kondisi tubuh yang sudah menua. Ya, di tahun ke-45 ini Buddha juga mengalami sakit ya, karena tubuh Buddha adalah sama seperti tubuh manusia biasa yang pastinya mengalami pelapukan atau penuaan. Akan tetapi kesadaran Buddha tetap tidak terpengaruh
ya kesadarannya tetap kuat. Kemudian di tahun ini Buddha juga membabarkan 4 sumber acuan utama atau Cattaro Mahapadesa dan menyantap Supramandawa yang dipersembahkan oleh Junda Kamaraputa, yaitu putra dari Pandai Besi di Pawa. Nah, di tahun ini juga Buddha menerima Petapa Kelana yaitu Subada sebagai siswa biku terakhir atau siswa terakhir yang secara langsung diupasampada oleh Buddha. Di tahun yang ke-45 ini, ya Buddha akhirnya menyatakan diri untuk Mahaparinibbana, dan kemudian Buddha Mahaparinibbana di Kusinara di bawah pohon salayang kembar. Nah, demikianlah ringkasan atau poin-poin penting dari masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama di tahun yang ke-21 sampai dengan tahun yang ke-45. Telah selesai teacher sampaikan. Untuk selanjutnya teacher berharap Ananda semua dapat mencari penjelasan lebih lanjut dengan cara membaca buku agar Ananda semua dapat lebih memahami apa yang telah teacher sampaikan. Dan selanjutnya teacher akan memberikan tugas kepada Ananda semuanya, serta semoga Ananda semua dapat selalu menjaga kesehatan serta menjaga sila sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan wisata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.